Sepak bola bukan hanya olahraga prestasi, tetapi juga ia adalah bisnis entertainment, guys. Baru-baru ini, siaran secara langsung perlawanan antara Timnas Indonesia menentang Timnas Argentina dijual hak siarannya di 37 negara secara live dan disaksikan oleh ratusan juta orang di dunia, bukan saja di Indonesia. Jujur saja, masyarakat pencinta sepak bola dunia ingin menyaksikan aksi pasukan Timnas Argentina bermain, guys. Mereka tidak peduli sebenarnya lawannya siapa. Cuma ranking negara Indonesia berada di kedudukan 149 ranking FIFA ya. Tapi justru kecerdikan Erick Thohir, masyarakat dunia bisa mengenal sepak bola Indonesia. Nah, ada kabar terbaru yang saya terima ya, berkaitan kononnya Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17. Adakah ia benar? Setelah dibatalkan, sepatutnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kan? Kini kabar gembira bakal menjelma ya. Apakah perkara ini benar atau tidak? Nanti kita tengok dalam video ini. Kalau Indonesia akan jadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20, saya yakin FIFA tidak akan rugi ya. Saya tidak rasa itu akan merugikan lah. Malah Indonesia adalah antara negara populasi terbanyak di dunia yang mana penduduknya hampir 300 juta jiwa. Dan satu perkara yang spesial, pencinta bola sepak sekitar 78% menurut data yang pernah diungkapkan oleh Bapak Erick Thohir ya. Ini Indonesia nih. Jadi jom kita semak dulu info ini. Apakah info ini kabarnya benar atau tidak, yang mana dikatakan Indonesia jadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 ini. Jadi dikatakan diam-diam Erick Thohir gegarkan dunia. Hasil bantuan FIFA kembali jadi tuan rumah Piala Dunia U17, guys. Setelah sekian lama penantian ya, Indonesia sepatutnya menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Tetapi karena dibatalkan atas keterlibatan pasukan timnas dari Israel, jadi sebagian ada penolakan gitu, maka Indonesia batal jadi tuan rumah. Jadi itu yang Bapak Erick Thohir yang saya nampak dia jemput tim-tim besar ini untuk mengobati lah lebih kurang kekecewaan yang Indonesia tidak jadi tuan rumah ya. Sebab penggemar sepak bola di Indonesia memang sudah dikatakan oleh Bapak Erick Thohir 70% ya, 78% daripada jumlah penduduk Indonesia ini adalah pencinta sepak bola. Jadi kita semak dulu video nih yang mana dikatakan langkah cerdas Erick Thohir tunjuk Sintayong latih timnas U17 setelah FIFA tunjuk Indonesia jadi tuan rumah. Jadi seperti apakah infonya? Ayo kita semak klip video ini dari channel Sumar TV ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi di akhir video nanti saya akan memberi komen. Jadi lanjut kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Saya rasa ini sebuah terobosan yang berbeda. Kadang-kadang kita kan itu nggak boleh monoton gitu. Wow, Bapak Erick Thohir. Dia sangat cerdas lah guys, sangat kreatif, berwibawa. Bima Sakti hanya bisa pasrah setelah FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Info ini guys, nanti kalian tengok juga info ini sahih atau tidak, tapi apapun nanti kita ulas ya. Erick Thohir langsung ambil langkah cerdas yakni menunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia U17 yang sebelumnya diasuh Bima Sakti. Seperti kita ketahui, Indonesia akhirnya kembali mendapat kepercayaan FIFA. Serius Kali nih? ini Piala Dunia U170 2023 resmi akan digelar di Indonesia setelah tuan rumah sebelumnya Peru memutuskan untuk mundur. Peru mundur. Alasannya diketahui karena Peru tidak siap dalam menyediakan infrastruktur, mereka tidak punya stadion yang memadai seperti yang dimiliki Indonesia. Adapun Piala Dunia U170 2023 nantinya bakal digelar mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Kalau perkara ini berlaku ya, sekiranya akan berlaku, saya yakin dan percaya ya, dari segi penyediaan tempat Indonesia sudah bersedia sebenarnya. Sebab sebelum ini untuk Piala Dunia U20 Indonesia jadi tuan rumah, mereka sudah siap siaga ya
dari segi stadion, penyediaan tempat dan juga semua infrastruktur yang diperlukan untuk acara Piala Dunia U20. Tetapi kerana batal, itu yang Erick Thohir menjemput Argentina baru-baru ini sama tim dari Palestina ya. Daripada ruang itu kosong ya, tidak ada acara, jadi dia buat mengundang tim-tim besar itu untuk menutuplah kedukaan begitu lebih kurang. Tetapi saya tengok di sini apabila tim Argentina datang ke Indonesia, 37 ya siaran live telah dijual di seluruh negara ya, 37 negara membuat siaran itu. Jadi secara tidak langsung tim stadion-stadion yang ada di Indonesia, khususnya Gelora Bung Karno, mereka melihat ini memang level-level untuk boleh dianjurkan Piala Dunia, guys. Macam stadion Gelora Bung Karno itu, yang turun sana itu adalah pemain level dunia ataupun ranking pertama dunia. Jadi kalau ranking pertama dunia sudah turun padang, sudah turun ke stadion Gelora Bung Karno, sudah bermain di sana, tidak ada kecederaan, malah mendapat pujian lagi ya daripada jurnalis Argentina, yang mana dia katakan stadion Gelora Bung Karno itu memang lengkap, canggih. Jadi di situ saya nampak FIFA pasti akan rasa bertambah yakin apabila Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah. Nah, ini pasti akan mendapat liputan yang sangat luas lagi kalau jadi ini barang. Harap-harap jadilah untuk tuan rumah U17 ini, guys. Kita dengar lagi dia punya info seterusnya. Sebelumnya Indonesia sudah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 20 2023. Padahal timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Shin Tae-yong sudah berusaha mempersiapkan pasukan dengan baik. Namun kali ini justru timnas Indonesia U17 yang akan mentas di Piala Dunia U-Strip 17 2023. Sebelum ini U17 di bawah Bima Sakti, begitu kan? Jadi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ni, Erick Thohir mahu Shin Tae-yong yang melatih untuk timnas U17 nih, begitu kan? Jadi kalau begitu ada kiranya dua pelatih di situ yang memberi skill, memberi motivasi. Jadi rasanya ini lagi mantap. Lepas tu Shin Tae-yong sudah mempunyai rekod yang baik. Begitu. Jadi itulah, guys, saya tengok kan di Indonesia nih, dia lain daripada yang lain ya. Kalau dia punya penggemar sepak bola, luar biasa. Sehingga kan ada orang dari Amerika, begitulah, dari Inggris ya. Dia membuat buku khusus untuk sepak bola Indonesia. Dia melihat bagaimana sokongan yang dibuat ataupun diberikan oleh fans pencinta bola sepak Indonesia tu ya. Setiap stadion dia pergi tengok, dia nampak di situ dukungan ya terhadap pasukan yang mereka sokong itu. Jadi kalau Indonesia menjadi tuan rumah, tidak ada pun datang daripada penyokong-penyokong tim yang dilawan. Di Indonesia tu sendiri pun sudah bisa memenuhi stadion, guys. Jadi kalau jadi U17 ini, dari segi ekonomi pasti akan meningkat, dari segi pelancongan akan meningkat, dari segi popularitas, itu ya, akan lebih dikenali lagi Indonesia nih ke pelosok seluruh dunia, guys. Kita dengar dulu dia punya info nih. Sementara skuad Garuda U-Strip 17 sendiri diasuh oleh Bima Sakti sebelumnya. Hal tersebut lantas menjadi salah satu sorotan. Mengingat sebelumnya Bima Sakti gagal membawa skuad Garuda U17 lolos ke Piala Asia U170 2023 setelah kandas dari Malaysia dengan skor 5-1. Yang baru-baru tuh. Di sisi lain, Shin memiliki pengalaman menangani tim untuk Piala Dunia Senior pada 2018 lalu. Saat itu Shin sebagai pelatih timnas Korea Selatan bahkan mampu mengalahkan tim raksasa Jerman.
Lantas, mengingat rekam jejak dari kedua pelatih tim nasional tersebut, PSSI akhirnya menunjuk Sintayong untuk menggantikan peran Bima di Timnas Indonesia U17. Terlebih persiapan yang tersedia saat ini terbilang singkat. Selain itu, Shin juga dinilai mampu untuk bersaing dengan pelatih-pelatih top yang akan berlaga di Piala Dunia U17 kali ini. Dengan penunjukan Sintayong sebagai nahkoda Timnas Indonesia U17 menggantikan Bima Sakti, orang nomor 1 di negeri ini, Jokowi akhirnya angkat bicara. Menurut Jokowi, penunjukan Sintayong untuk Piala Dunia U17 adalah langkah yang tepat. Menurutnya, Sintayong adalah pelatih kelas dunia. Menurut saya pribadi itu sudah benar, STY memang seharusnya di Piala Dunia U20 kan. Tapi gagal kemarin. Kasih kesempatan dia di Piala Dunia U17, itu pesan saya, kata Jokowi kepada awak media Sabtu 24 Juni 2023. Senada dengan Pak Jokowi, pengamat sepak bola ternama Muhammad Kusnaini sangat setuju PSSI menunjuk Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia U17. Mantap. Menurutnya, Sintayong memang lebih layak untuk kelas Piala Dunia, jadi alasannya. Pria yang akrab disapa Bungkus itu mengapresiasi langkah PSSI yang memaksimalkan pelatih berpengalaman saat ini. Keterbatasan waktu membuat pilihan yang tersedia tidak banyak. Terlalu riskan jika PSSI memanggil pelatih timnas dari luar negeri. Sebagus apapun dia, menurut saya Sintayong sudah pas, tuturnya. Sudah tepat memaksimalkan pelatih yang ada dan punya pengalaman. Sintayong yang pernah menangani timnas Indonesia U19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia, kata Bungkus menambahkan. Oke, info ini saya rasa ada benarnya nih guys. Sebab kalau Indonesia menjadi tuan rumah, memang kalau sebelum ini kan Piala U20 sepatutnya Indonesia. Jadi kalau 17 nih diteruskan, rasanya tidak ada masalah ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kepercayaan FIFA itu terhadap Indonesia sangat tinggi ya. Saya nampak dengan kehadiran dua tim baru-baru ini ke Indonesia, Timnas Argentina dengan Palestina nih, ini sudah dapat membuka mata seluruh dunia pencinta bola sepak bahwa Indonesia ini dari segi dia punya sepak bola memang sokongan itu sangat luar biasa dari rakyat sampai pemimpin. Lagi-lagi sekarang nih yang istimewanya apa? Apabila Indonesia punya timnas ini dipimpin oleh seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mempunyai kewibawaan yang tinggi, yang mempunyai pengalaman, tidak lain dan tidak bukan adalah Erick Thohir guys. Dia merupakan ketua umum untuk PSSI ini. Dia membawa timnas Indonesia diangkat ke mata dunia ya. Sebelum ini mungkin ramai yang tidak tahu tentang bola sepak yang ada di Indonesia, tetapi setelah Erick Thohir menjadi ketua umum untuk PSSI, dunia mula melihat Indonesia itu bagaimana, sepak bola Indonesia itu bagaimana. Maka itu dia berani membawa pasukan tim juara dunia ya, Argentina ke Indonesia untuk berlaga label ke-149 berlawan dengan nomor 1. Kalau orang pikir tidak logik lah kan, tetapi kenapa Erick Thohir berani melakukan itu? Karena Erick Thohir mau sepak bola Indonesia itu akan terus maju ke hadapan ya. Dia ada perintis-perintis untuk pelapis-pelapis di masa akan datang. Kalau tidak ada berpikiran begitu, saya rasa untuk yang pemain umur 19 tahun ini mungkin tidak berapa diambil kisah ataupun tidak diberi perhatian ya untuk yang junior ini. Tengok apabila Erick Thohir saya pernah nampak dia punya pernyataan ya ketika ditanya bagaimana perancangan Erick Thohir untuk masa kehadapan. Erick Thohir katakan dia mau yang umur 19 sekarang ini perlu diasuh, beri pendedahan, beri semangat, asap mental ya untuk membiasakan diri memegang bola begitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Erick Thohir ini amat tepat sekali ya. Apatah lagi dengan digandingkan dengan Sintayong yang mempunyai rekod yang baik, yang membawa Indonesia ini diangkat ya dari segi sepak bolanya. Jadi dua gandingan ini dengan yang lain ini memang cukup berbaloi lah bagi saya untuk timnas Indonesia. Nah, kita doakan saja sekiranya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia ya untuk U17 ini, maka semoga Indonesia dapat tidak terjadi seperti yang baru-baru ini guys.
yang Piala Dunia U20 itu. Tapi kali ini memang diyakini ya, sekiranya Indonesia mengendalikan acara ini rasanya tidak ada masalah. 2 tim besar sudah datang, itu sudah terbukti ya. Argentina, tim dunia tuh yang ranking pertama datang ke Indonesia, dan Palestina. Jadi kalau setakat tim-tim yang lain datang, apa yang boleh dikatakan? Apa perlayanan yang tidak baik yang dilakukan oleh Indonesia? Tengok, itu sudah nampak di situ cara Erick Thohir bagaimana mengatur sepak bola Indonesia. Sebenarnya banyak benda saya mau katakan di sini, tapi di lain video nanti kita akan sembang lagi. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Kita akan sembang lagi di next video ya. Jangan ketinggalan setiap video yang saya upload di channel ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.